Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai ke perkataan beliau wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dan di dalam sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang atau sesuai dengan apa yang dia niatkan. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang menunjukkan akan kewajiban kita berniat ketika kita melaksanakan amalan soleh. Dan sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat ay innamal a'malu maqbulatun 'indallah binniyat. Jadi amalan itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia atau setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innama di sini menunjukkan akan pembatasan. Ya, innama dalam bahasa Arab menunjukkan akan pembatasan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah atau orang yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi pengkhususan yang takut kepada Allah itu hanya orang yang berilmu. Berarti yang tidak berilmu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu ada dikarenakan adanya air. Sesungguhnya air wajib ada karena adanya air. Saya tanya dulu yang belum nikah. Ya, kalau bisa jawab berarti cocok untuk nikah, ya. Azhar, Aina Azhar. Ayo. Innamal ma'u minal ma'i. Maksudnya apa itu? Air wajib ketika ada air. Ya. Air minum wajib diminum kalau ada air. Kalau nggak ada air nggak wajib diminum gitu. Masya Allah. Baik. Alfi. Apa maksudnya itu? Air mani. Air yang pertama maksudnya apa? Kan ada air, ada air. Air yang pertama maksudnya apa? Ayo, barakallahu fiik. Ya, mandi wajib atau mandi junub itu wajib ketika
adanya air mani ketika seorang keluar air mani. Ya. Jadi kalau tidak keluar air mani maka ini tidak wajib. Masya Allah, sudah cocok nikah. Tinggal dicarikan. Baik. Ya. Namun hadis ini dikhususkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba' faqad wajaba al-ghusl." Ya, jika salah seorang di antara kalian telah berada di antara 4 cabang tubuh perempuan, maka dia telah wajib mandi. Ya, maksudnya ya, jika seorang sudah berhubungan suami istri baik keluar mani ataupun tidak, dia tetap wajib mandi junub. Ya. Innamal a'malu binniyat. Al-a'mal ini bentuk plural atau jamak daripada amal. Al-amal itu di situ terdapat alif lam. Jadi dia bentuk plural kemudian ada alif lamnya. Ya, terbayang Pak ya? Al-amal itu jamak daripada apa? Amal. Kemudian ada alif lamnya. Dalam kaidah ilmu usul fikih, kalau ada lafaz jamak kemudian ditambahkan alif lam, ini menunjukkan akan faiz ya, taksis, aksu. Mana? Ayo. Ya, jadi ketika ada lafaz dalam bahasa Arab dalam bentuk plural kemudian ditambahkan alif lam, itu menunjukkan akan keumuman. Jadi seluruh amalan itu tidak akan diterima kecuali kalau ada niatnya. Ya. Seluruh amalan soleh tidak akan diterima kecuali kalau ada niatnya. Tentu niatnya yang baik. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan riwayat yang lain, al-a'malu binniyat. Setiap amalan itu pasti ada niatnya. Ya, seperti Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang diperintahkan untuk mengerjakan suatu amalan tanpa boleh atau tidak disertai dengan niat, fahadza taklifun bima la yutaq. Ini merupakan pembebanan syariat yang tidak mampu untuk dipikul. Ya. Jadi kata beliau, tidak terbayang ada orang yang melakukan amalan pergerakan tanpa niat. Ini tidak terbayang. Pasti kalau orang gerak itu ada niatnya. Kecuali siapa? Orang gila. Orang gila ini kan dia tidak sah ibadahnya karena tidak memiliki niat. Demikian juga orang ngigau misalkan ya. Orang ngigau ya. Ini kalau dia ngigaunya sampai mukulin orang ya, kalau memang benar-benar ngigau, namun ini jarang terjadi ya. Paling ngigau itu dia teriak-teriak, itu ada ya, seperti teman saya dulu itu, dia di pondok di Tasik ngigau ya. Terus teriak-teriak apa? Gempa, gempa, sambil megangin dinding. Gempa, gempa. Ya, teman-temannya pada bangun semua padahal nggak ada gempa. Ya, jadi seorang itu tidak akan mendapatkan dosa ketika ya dia ngigau, tidak dihitung. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, wa hadzal haditsu min usulil Islam. Hadis ini bagian daripada pokok-pokok Islam. Ya. Saya akan nukilkan perkataan-perkataan yang lain yang terdapat dalam kitab Jami' Ulumi wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali yang menjelaskan
ucapan ini. Berkata Imam Asy-Syafi'i, "Hadzal haditsu thuluthul ilmi wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh." Hadis ini terkandung di dalamnya sepertiga ilmu dan masuk ke 70 bab di dalam ilmu fikih. Ini hadis yang sangat agung, sampai 70 bab fikih ini masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Ya. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwasanya usul Islam ala thalathati ahadits. Pokok-pokok Islam itu ada di dalam 3 hadis. Yang pertama adalah hadis yang bersama kita, innamal a'malu binniyat, karena ini berhubungan dengan sah dan tidaknya amalan suatu atau seorang hamba, yang berhubungan dengan amalan hatinya. Ya, yang kedua adalah man ahdatsa fi amrina hadza. Ya, barang siapa yang mengerjakan atau mengada-ngadakan suatu yang baru dalam agama ini, maka dia tertolak. Ini hadis berhubungan dengan syarat yang kedua, yaitu ya mutaba'ah. Suatu amalan akan diterima kalau sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, ya, yang haram itu jelas. Yang jelas-jelas halal contohnya apa? Ya, yang jelas-jelas halal. Abdul Aziz, yang jelas-jelas halal contohnya apa? Istri, Masya Allah, langsung istri aja ini ya, Masya Allah. Padahal yang jelas-jelas halal di dunia ini sangat banyak. Ya, hei Kang Rian, yang jelas-jelas halal contohnya apa? Halal jelas, gak ada masalah. Ya, Rian ini ada 2 ya. Ya, Rian yang di depan aja. Yang jelas-jelas halal contohnya apa? Pakaian, ya, pakaian ya, yang dimiliki dengan cara yang halal dan bahannya juga halal, ya, contohnya. Yang jelas-jelas haram contohnya apa? Ya, siapa namanya? Yang paling depan? Ya, ikrar. Ya, berpacaran, Masya Allah. Ini jelas-jelas haram. Ya, jelas tidak ada kesamaran di situ, Masya Allah. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal, yang haram ada yang samar-samar. Ya. Contohnya apa yang samar-samar? Ya, al-jampangi. Contohnya apa? Ya, barang temuan. Ya, tidak jelas. Baik. Ketidaksamaran dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah istibahun fil hukmi, samar karena hukumnya yang samar. Ya. Dan ini bisa terbagi menjadi 2 atau bisa disebabkan 2 hal. Yang pertama istibahun fid dalil, kesamar-samaran dalil itu, karena dalil itu. Ya, seperti sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, sebagian yang lain mengatakan hadis ini hasan atau sahih. Ini samar-samar bagi kita. Au istibahun fid dalalah, atau istibah kesamar-samaran dari apa yang terkandung dalam dalil itu. Ya, seperti sebagian ulama mengatakan bahwasanya suatu perkara ini ada gorornya, tapi sebagian ulama mengatakan tidak, ini bukan termasuk goror. Ya. Ini terjadi di situ kesamar-samaran dalam masalah hukum. Namun tentu ya, ini hanya kesamar-samaran ini terjadi dari orang yang melihat
dalil itu. Adapun syariat kita jelas, tidak ada kesamar-samaran. Nabi SAW bersabda, taraktukum 'alal bayda. Saya tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih. Lailiha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang setelah atas peninggalku kecuali dia pasti akan binasa. Namun kesamar-samaran ini terjadi bagi orang yang melihat dalil itu. Maka apa sikap kita ketika para ulama berselisih seperti ini? Ya. Apa sikap kita kalau kita mendapatkan para ulama berselisih, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, ada yang bahkan ada yang mewajibkan, ada yang mengharamkan. Ya. Apa sikap kita? Ya, Kang Reza, kira-kira sikap kita gimana? Ketika kita melihat ada perselisihan para ulama, ini ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya, pas ya. Hei, ada yang lain? Ini kayaknya tawadu semua ini ya. Ya, kata para ulama, ihtiyat. Cari yang lebih hati. Ya, seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi ketika menjelaskan tentang permasalahan ini. Cari yang lebih hati-hati. Sebagian ulama mengatakan isbal makruh. Namun kebanyakan ulama mengatakan isbal haram. Maka sikap kita apa? Tinggalkan isbal. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada ijma'. Ini adalah di atas kesepakatan para ulama. Maka cari yang lebih hati-hati. Duduk tahiyatul masjid. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Maka kita lebih hati-hati apa? Kerjakan. Karena ini lebih selamat. Ya. Namun terkadang perselisihan itu terjadi antara halal atau wajib dengan haram. Ini yang agak muskil ya. Sebagian orang mengatakan wajib, sebagian lain mengatakan haram. Contohnya apa? Salat tahiyatul masjid di waktu larangan. Ya. Sebagian orang mengatakan ini haram ini salat karena ini di waktu larangan. Sebagian orang mengatakan apa? Wajib. Salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Karena Nabi SAW mengatakan idza dakhal ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain. Ini perintah. Maka sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, beliau berhati-hati, tidak berusaha untuk tidak masuk ke dalam masjid di waktu larangan seperti ini. Jadi diusahakan beliau masuk sebelum asar. Ya. Kalau masuk setelah asar maka iskal. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan haram. Kemudian yang kedua, istibahun fil hal. Kesamar-samaran dalam kondisi. Ya, kesamar-samaran dalam kondisi. Contoh, ya, Kang David belanja. Ya, kemudian lupa. Ini saya udah bayar uangnya atau belum? Sudah bayar atau belum? Tadi juga enggak perhatikan jumlah uang di saku. Nah, kira-kira sikapnya gimana kan? Bayar belum tadi ya? Bayar belum? Saya tanya ke atau Kang David tanya ke penjualnya, oh, saya nggak tahu, saya lagi sibuk tadi. Nah, gimana kira-kira? Bayar aja, karena itu lebih hati-hati. Baik. Kemudian contoh lain, ya, Pak Ujang beli gorengan 4,5. Ragu Pak Ujang, barusan saya makan 4 atau 5? 4 atau 5? 5, Masya Allah. Ya, karena itu lebih
Lebih hati-hati, jangan sampai 45 bayar 1 jadi dalam haji ya. Ya, jadi pilih yang lebih hati-hati. Sekarang bagaimana kalau orang ragu ketika sholat, dia sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat, maka mana yang dipilih? Ya, yang 2, bukan yang 3. Ya, ini kata para ulama, hendaknya kita melakukan 2 hal. Yang pertama, pilih mana yang paling yakin terlebih dahulu. Pilih mana yang paling yakin. Tadi perasaan saya sudah tasyahud ini, oh berarti ya yang lebih yakin yang lebih banyak gitu. Tapi kalau sama sekali tidak tahu mana ini 3, 2, lupa, maka ketika itu pilih yang lebih kecil ya. Sekarang bagaimana kalau wudu? Dia wudu, kemudian ragu 2 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali. Khairipo ya. Pilih yang 2 kali, bukan yang 3 kali. Kenapa? Lebih hati-hatinya kalau 2 kali. Yakin? Yakin? Baik. Barakallahu fiik. Naam. Kenapa? Karena kalau wudu 1 kali sah, 2 kali sah, 3 kali sah. Tapi kalau 4 kali, Nabi SAW mengatakan, "Faman zada 'ala dzalika faqad asaa au zalama au faqad asaa au ta'adda au zalama." Barang siapa yang lebih dari 3 kali, maka sungguh dia telah berbuat buruk, zalim atau melampaui batas. Maka kalau dalam masalah wudu, pilih yang lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, al-ishtibah fil ain, kesamar-samaran dalam zatnya. Ya. Seperti Nabi SAW itu biasa kalau mendapatkan kurma itu tidak langsung dimakan, khawatir itu kurma hasil sedekah. Karena Nabi SAW itu tidak boleh makan harta sedekah. Ya. Ya. Maka ini diantara bentuknya. Demikian juga misalkan siapa yang belum nikahin, ya, Syam, ya, Syam mau nikah lagi sama perempuan yang kembar. Dua-duanya mirip luar biasa, ya, dua-duanya mirip luar biasa. Di malam pertama, kedua-duanya masih di satu rumah. Ya, jadi mungkin Ustaz Syam ada di Perum Mertua Indah dulu. Itu gimana sikap Ustaz Syam? Ya, ya, apa langsung terekam saja salah satunya, atau sudah tahan aja sampai besok, sampai salah satunya pergi, atau gimana? Tahan dulu, Masya Allah ya, hati-hati. Ya betul, dalam perkara seperti ini harus lebih hati-hati, harus sampai yakin yang mana istri kita baru sentuh ya. Atau orang keluar masjid misalkan, ya, ketika di luar sana melihat sendalnya ya mirip sekali, atau sendal dia kok jadi beda, yang sebelumnya ya leduk kotor gitu ya, pas keluar kok jadi bersih sekali, kemudian pas dipakai juga kok kayaknya beda gitu. Ini sikapnya kira-kira seperti apa Kang Handi? Ini afwan ya, anak dibuat seperti ini karena ini jam-jam ngantuk.
Ya, gimana kira-kira? Ada sendal yang samar-samar, enggak jelas ini sendal saya. Ya, dipakai atau tidak? Ditinggalkan dulu, ya. Ditinggalkan dulu karena itu lebih selamat, ya. Ditinggalkan terlebih dahulu. Kecuali kalau memang ada orang di dalam, misalkan tanya dulu, ya. Atau biasanya orang kadang hilang sendal, kemudian ada sendal yang lain, kemudian dia langsung pakai, ya paling yang itu salah pakai. Ini belum tentu, ya. Faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga dirinya dan agamanya, ya. Baik. Tinggal 2 menit lagi, ya. Dan adapun Imam Abu Daud mengatakan bahwasanya, ya, usulul ahadits, atau kata beliau, katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500,000 haditsin in takhudtu minha ma dhammantu hadzal kitab. Saya menuliskan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 500.000 hadis, dan saya saring dari 500.000 itu yang saya tulis di dalam kitab ini, yaitu Sunan Abu Daud. Saya letakkan pada Sunan Abu Daud itu 4,800 hadis. Wa yakfil insan li dinihi 4 hadis. Cukup bagi seorang itu 4 hadis saja. Ya, jadi pokok keislaman itu bisa terkandung di dalam 4 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara bentuk baiknya Islam seorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga, la yakunu mu'minun mu'minan hatta la yarda li akhihi illa hatta la yurdi li akhihi illa ma yarda li nafsihi. Kemudian yang keempat, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya, ini yang beliau jelaskan bahwasanya usul hadis itu terdapat di dalam 4 hadis. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.